sambil jalan kemana aja bisa. Oke, siang hari ini saya ditemani oleh 3 rekan dan rekan kita dari beberapa wilayah di Bojonegoro. Nah, rekan-rekan kita ini diundang kemari untuk ngobrol bersama-sama, berbagi motivasi, berbagi informasi kepada rekan-rekan kita semuanya terkait undangan menulis yang beberapa hari lalu kita adakan untuk memperingati Harlah NU dan Harlah IPNU IPPN. Nah, langsung saja di sini di sebelah saya ada rekan kita Sofia. Selamat siang, rekan kita. Siang. Oke, rekan kita Sofia ini dari mana? Saya dari perwakilan Ranegan Juwarjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Oke, terima kasih rekan kita. Di sebelahnya ada rekan kita Miguel. Selamat siang. Selamat siang. Oke, rekan kita Sofia ini dari? Saya dari Rantai Benjeng, Kecamatan Sembujo, Kabupaten Bojonegoro. Oke, sebelahnya lagi ada rekan ya, rekan Hendra. Selamat siang rekan Hendra. Iya, selamat siang. Saya rekan juga perwakilan dari TKPT Ugri Bojonegoro. Oke, jadi kalau rekan kita Sofia dan rekan kita Mike dari Ranting, kalau rekan Hendra dari PKPT ya. Oke, kita sama-sama belajar di IPNU IPNU tentunya. Oke, rekan-rekan kita pada siang hari ini kita akan ngobrol tentang tulisannya yang kemarin sudah dikirimkan kepada media PC IPNU IPPN Bojonegoro. Tentunya pasti ada banyak sekali hal-hal yang berharga untuk disebarkan, untuk dipublikasikan agar rekan-rekan kita yang lain juga bisa mendapatkan kesempatan seperti halnya rekan dan rekan kita. Oke, langsung saja ya. Kira-kira rekan-rekan kita ini kemarin mengikuti undangan menulis itu kenapa? Alasannya kenapa? Bisa dijawab rekan kita Sofia? Baik, terima kasih. Sebelumnya itu saya mengikuti lomba menulis ini karena untuk mengisi kegabutan saya. Karena kan saya itu kan pusing mikirin kayak tugas kuliah gitu kan. Dan terus itu waktu kemarin itu saya ada waktu longgar gitu Mbak. Terus saya itu ada chat WA juga dari rekan-rekan kita PC. Saya disuruh mengikuti lomba itu. Lalu saya menulis yang ada di pikiran saya tentang masalah yang ada di ranting saya. Jadi saya mencoba menulis itu dan saya merangkai kata-kata saya di dalam tulisan saya itu. Tapi ini sudah biasa menulis kayak gitu ya? Menulis tulisan esai atau sering sudah? Sering? Ya nggak sering, kalau ada event aja gitu. Oh, berarti ini bukan yang pertama kali ya rekan kita? Ya. Oke, kalau dari rekan kita sendiri bagaimana? Oke, sebelumnya terima kasih. Langsung saja ya. Untuk alasan saya mengapa ikut lomba nulis itu ya, karena waktu itu adalah waktu liburan kuliah. Karena liburan kuliah, saya ingin mengisi waktu luang kayak gitu ya. Kalau biar nggak terlihat kayak gabut gitu. Nah, setelah itu waktunya saya ragu kalau mau ikut lomba itu. Saya lihat dari lomba itu dari pamflet, kelihatannya menarik gitu ya, kayaknya menarik terus. Tapi sebelumnya itu saya gini, saya belum pernah menulis sama sekali. Paling pertama kali? Iya, pertama kali. Oh, yes. Pertama Berbeda kali. langsung bisa terpilih gini ya. Jujur pertama saya itu ragu, karena ragunya kayak gini. Saya belum pernah ikut lomba, belum pernah nulis sama sekali. Itu kan karya real dari karya sendiri, dari pemikiran saya sendiri. Saya kerjakan 1 hari 2 malam, nggak tidur. Seperti mengerjakan tugas kuliah ya? Iya. Kalau kuliah kan biasanya kan dikerjakan sama kelompok-kelompok gitu. Oh, iya. Kalau tulisan ini saya sendiri, sampai sama orang tua itu dibilang kayak gini. Ngapain kok nggak tidur sama sekali? Iya. Kan singkat ya, kerjakan cuma 1 hari 2 nggak sampai 2 hari full aja. Selesai itu. Gitu. Ya intinya cuma ingin mengisi waktu luang, waktu Bagus liburan. sekali ya. Jadi mengisi waktu luangnya tidak dengan rebahan, tidak dengan gabut-gabutan, Iya. scroll IG gitu ya. Oke, kalau dari rekan Hendra gimana? Baik, terima kasih. Kalau saya sendiri kan kebetulan di kampus juga mengikuti UKM, namanya UKM Penalaran dan Penulisan. Nah, dari situ saya
kadang juga bisa mengikuti lomba. Jika ada info-info lomba seperti itu, saya juga mengikuti baik tingkat kampus maupun nasional maupun yang biasa. Nah dari situ setiap ada lomba saya ingin mencoba, dan kebetulan pada kurang lebih bulan lalu kan ada info lomba ini dari PC IPNU IPN Bojonegoro yang kebetulan mengadakan lomba dan menulis ini. Nah saya mencoba mengaitkannya dengan permasalahan juga di ranting saya, di ranting makan. Nah dari situ saya ingin mencoba berbagai kisah apa yang saya lakukan dan juga teman-teman rekan-rekan kita di ranting tersebut untuk menjadi sebuah wawasan baru atau inovasi baru yang ini berguna untuk rekan-rekan kita. Berarti ini udah nggak asing lagi ya, karena bukan pertama kali ya rekan Hendra. Iya, kurang lebih seperti itu. Sudah berapa kali ikut lomba-lomba kayak gini? Kalau lomba mungkin sudah lebih dari 5 kali, dan untuk juaranya ini yang mungkin ketiga. Luar biasa. Kan satu-satunya rekan jadi di sini ya. Oke. Nah, tulisan itu dari media BC IPPN Bojonegoro mengadakan undangan menulis itu kan juga ada alasannya ya, yaitu untuk memperingati Harlah NU sekaligus Harlah IPNU IPPNU. Nah, di mata rekan-rekan kita ini IPNU IPPN itu seperti apa? Dari rekan kita Mika. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya sendiri, IPNU IPPNU adalah sebuah wadah organisasi. Kalau IPNU IPPNU di tingkatan ranting atau pelajar itu adalah awal mula kita mengenal Nahdlatul Ulama itu seperti apa, kayak gitu. Kalau menurut saya sendiri. Tapi nggak sih IPNU IPPNU ada di sebuah desa menurut rekan? Kalau menurut saya sangat penting ya. Tapi kalau di masa yang seperti sekarang ini, kita harus berlomba-lomba untuk melatih ketertarikan anak-anak di zaman sekarang. Soalnya gini, kalau IPNU IPPNU di tingkatan sekarang itu kan sudah banyak, seperti anak-anak sekarang itu sudah terjerumus sama hal-hal yang sedikit pergaulan-pergaulan yang memang sepertinya kurang bagus untuk anak-anak zaman sekarang. Kalau adanya IPNU IPPNU seperti di desa-desa atau di ranting-ranting, itu sedikit banyak bisa merubah anak-anak untuk melatih dirinya sendiri atau melatih sopan santunnya, untuk melatih atau mengenal IPNU IPPNU Nahdlatul Ulama itu seperti apa, seperti itu. Tentunya kalau di desa saya sendiri bisa dibilang desa terpencil, Desa Melincing ya? iya, Prinjil, sangat jauh dari kota sini ya. Berarti penting ya, sangat penting IPNU IPPNU di sebuah desa ataupun di wilayah itu. Kalau menurut rekan kita Sofia, Kalau menurut saya IPNU itu sebuah organisasi yang mayoritas itu pelajar. Nah dari situ kita juga bisa mengenal tentang keaswajaan, ke-NU-an, tentang agama-agama, ilmu agama juga. Nah jadi nanti kita juga bisa mempererat tali silaturahmi kita kepada masyarakat, dan nantinya kita akan lebih mengenal tentang bagaimana sih IPNU IPPNU itu. Seperti itu. kalau dari rekan Hendra? Kalau dari saya sendiri kan kebetulan saya mengikuti IPNU IPPNU dari 3 tingkatan, baik PKPT, PAC maupun ranting ya. Itu satu periode yang sama. Iya, satu periode yang sama. Jadi pada intinya kalau boleh saya komparasikan itu antara 3 tingkatan tersebut yang paling sulit adalah di ranting. Ya karena di ranting itu kalau mengajak itu sangat susah. Kalau contohnya saya untuk mengajak ngopi ya, atau bermain game online seperti Mobile Legends dan sebagainya, itu sangat mudah mungkin. Kalau mengikuti organisasi yang berbau agamis itu sangat sulit. Mungkin hanya segelintir, belasan atau beberapa itu yang mau diajak untuk rekan sendiri. Kira-kira faktornya apa itu? Kenapa ya kalau mau game online, kalau ngopi-ngopi di kafe itu mau, kan kalau buat organisasi padahal kalau dilihat dari sisi positifnya tentu berorganisasi lebih membawa kebermanfaatan kan, seperti itu ya. Kira-kira kenapa rekan? Kalau nilainya sendiri? Ya mungkin kalau menurut pandangan saya sendiri ya, kalau di ranting itu kan kalau diajak ngopi atau bermain game online itu kan seru, mengasihkan gitu.
bisa saling kerjasama. Sedangkan kalau di organisasi kan kita juga harus mengakomodasi yang lain juga. Nah itu biasanya kalau mengakomodasinya susah. Nah rekan-rekan kita itu juga agak frustasi gitu. Gitu ya. Sama juga di sana. Dia meeting sama di. Iya. Padahal kalau kita menilik masa lampau ya, negara ini kan berdiri kokoh tidak pure dari pahlawan nasionalisme. Semuanya juga ada keterlibatan ulama-ulama yang tentunya ini juga dari non ulama kan seperti itu. Kita tidak bisa melupakan sejarah ya. Tidak bisa. Iya betul sekali. Oke. Nah, rekan-rekan kita ini kan juga Ibnu PNU yang terpilih sebagai pemenang undangan menulis. Gimana sih perasaannya dari sekian penulis yang mengirimkan kepada kita, kalian yang terpilih? Rekan Hendra mungkin gimana? Kalau saya sendiri ya bersyukur juga karena bisa berkontribusi juga dalam penulisan di tingkatan PPNU itu sendiri. Gitu ya, bisa berkontribusi dengan tulisan karena memang di WSA ini kita tidak bisa hanya berkutat melalui offline. Kita harus mengikuti digitalisasi, salah satunya melalui tulisan. Kalau dari rekan kita Sofia, Ya terutama itu rasa bersyukur saya telah menjadi pemenang dari lomba menulis ini, dan juga nantinya kata-kata saya yang saya tulis di dalam buku itu kan bisa dimanfaatkan dan dibaca pada semua orang. kalau rekan kita Mika, Tentunya ya sangat senang dan bersyukur. Dan waktu saya diberitahu kalau saya menang itu ya, saya kasih tahu sama orang tua. gitu ya. Pasti bangga ya. Iya, bangga. Ibu, bapak, saya dapat juara 2. Tapi waktu saya masih waktu menulis itu, masih waktu ngetik itu, saya minta doa sama ibu tentunya. Gitu ya. Iya. Bu, saya mau ikut lomba. Terus lomba menulis, minta doanya ya biar menang kayak gitu. Terus di lain hari itu, saya kasih kabar sama ibu, Bu, saya dapat juara 2. Iya toh, Dok? Kayak gitu. Kalau orang juara gitu ya. Saya pernah juara 2, Bu. Alhamdulillah. Hadiahnya apa? Gitu ya. Kalau saya ngomongnya kayak gini, yang penting dapat juara dulu, Bu. Masalah hadiah, masalah apa itu urusan belakang. Yang penting pengalaman kayak gitu. Betul sekali ya, yang penting pengalaman ini menjadi tidak hanya sekedar pengalaman, tapi kita juga seperti yang dikatakan rekan Hendra tadi berkontribusi. Karena apa? Tulisan itu kan bisa dibaca sampai kapanpun ya, bisa dibaca sampai kapanpun, dan tentunya ini kontribusi jangka panjang, tidak hanya sekarang saja begitu ya. Oke, kalau dari tulisannya sendiri, kira-kira isinya apa ini? Kan kemarin ada banyak sekali versi, ada yang nulis esai, ada yang nulis cerita pribadi ya. Mungkin dari rekan kita Sofia. Kalau saya itu tentang permasalahan yang ada di ranting. Misalnya ranting saya itu juga sangat rendah gitu loh, Mbak. Kalau tidak diobrak-obraki nggak akan hadir gitu. Jadi saya menulis karya saya itu tentang mempererat. Iya, mempererat. Sebentar, saya juga kan Pak Panjang ya. Mempererat kekompakan dan kesetiaan dalam ilmu IPPN. Nah, itu mempererat kesetiaan. Dan jadi saya melihat dari permasalahan saya kan itu agak, kalau nggak diobrak-obraki nggak akan hadir. Jadi bagaimana cara saya itu bisa mempererat kesetiaan kepada rekan-rekan kita yang ada di ranting saya itu. Misalnya dengan kita apa itu ikhlas gitu loh, Mbak. Oh iya. Ikhlas dalam mengerjakan tugas, nggak harus mandang kamu ini jadi ketua, jadi sekretaris, nggak mandang itu. Bukan soal jabatan tapi Iya, soal peran gitu ya. Oke. Aku berarti seperti itu. Ya memang itu perlu banget ditanamkan, karena kalau kita memandang jabatan, kita sama nunggu jadi ketua kalau mau ngapa-ngapain gitu ya. Jadi posisi apapun kita tentunya harus kita maksimalkan gitu ya. Kalau dari rekan kita Mika, Alasannya kayak gini. Kalau dilihat dari judul saya sendiri adalah Perintis Semangat Ibnu PPNU Ranting Minjem, dan
merintis semangat. Dilihat dari tulisannya itu merintis semangat tuh bisa dilihat kayak gini. Di ranting saya sendiri itu dulunya sudah ada IPNO PPNO, namun beberapa tahun itu bisa dikatakan vakum kayak gitu. Terus setelah beberapa waktu vakum itu saya tidak ikut kepengurusannya ya, karena saya lebih fokus sama tugas kuliah, jadi gak ikut kepengurusan waktu itu. Setelah Tapi sudah gabung ya? ikut digabung di mana? Maksudnya sudah ikut IPN? Iya, dulunya itu ikut gabung itu di pondok. Oh, di pondok. Iya, PK. Setelah itu melihat dari kepengurusan ranting Minjung itu kayak vakum. Beberapa hari sebelum dipilihnya saya jadi ketua IWPNU, itu saya bertemu sama, bisa dibilang kayak sesepuh gitu ya, sesepuh NU Ranting Minjung. Saya itu diberikan wawasan atau pesan-pesan, "Duk, urip-uripno IPNU PPNU Ranting Minjung. Masa kalah sama ranting-ranting yang lainnya kayak gitu." Terus setelah itu saya dan ketua dan rekan saya, namanya rekan Mufasin, itu berpikiran gimana ya Mbak bisa murid-muridno IPNU PPNU Ranting Minjung. Setelah beberapa tahun itu vakum, tidak ada kegiatan sama sekali seperti itu. Terus itu saya bilang sama ketua PAC Sumberjo mau mengadakan rapat anggota kayak gitu. Setelah mengadakan rapat anggota itu saya baru menemukan kalau nggak salah 7 atau 6 anak. Waktu itu ya? Iya, pelopor, bisa dibilang pelopor. Dari 3 rekan dan 4 rekanita. Terus setelah itu gini, mau mengadakan rapat anggota itu masih bingung. Kok gak enek anggota nih? Masa ngajak rapat anggota seperti itu. Masa dari kepengurusan mau mengadakan 7 orang pengurus saja kayak gitu. Setelah Dalam banget ya? iya, cuma 7 orang. Setelah itu dengan tekad-tekatan itu ngumpulin anak-anak yang masih sekolah di SMP kayak gitu. Dan alhamdulillah bisa mengumpulkan anak sebanyak 26 seperti itu waktu di rapat anggota. Itu dalam jangka waktu berapa hari? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu tuh saya cari-cari nomor, cari-cari apa kayak gitu, terus tak ajak gabung semua. Waktu rapat anggota itu alhamdulillah banyak ya, 26 anak. Tapi ketika waktu sudah selesai rapat anggota kan mau dari kegiatan. Itu waktu kurang lebih itu bulan Maret, bulan Aprilnya bulan apa gitu. Itu puasa tuh masih banyak anggotanya. Kan saya kan ngadain kegiatan-kegiatan kayak buka bersama dan lain sebagainya, itu masih bisa ya? masih banyak kegiatan waktu itu. Alhamdulillah masih banyak anggotanya. Terus setelah beberapa bulan gitu, kan itu belum ngadain pelantikan ya. Oh gitu. Jadi dari rapat anggota sampai pelantikan itu berapa bulan? Kurang lebih jangkanya ada 4 bulan. Lama ya? Bulan Oktober saya pelantikan sekaligus Makesta. Soalnya kan belum ada yang Makesta waktu itu. Jadi itu ya Rekanita, kurang lebih yang diceritakan atau yang ditulis di dalam karya itu pure Iya, kisahnya, kisah saya sendiri dari awal gitu ya. Iya. Ya memang sedikit saya baca juga kemarin dari karya-karyanya Rekanita ya. Memang ceritanya Rekanita Mika ini apa yang dialaminya dituangkan seperti itu. Kegiatan-kegiatan juga saya ikutkan. Jadi pure apa yang sudah terjadi atau yang sudah dialami oleh Rekanita Mika. Kalau Rekanita Sofia ini kan lebih ke opini ya. Iya. Jadi juga tidak hanya menceritakan permasalahan, tapi juga ada solusi ya. Solusi seperti itu. Oke, kalau dari Rekan Hendra, apa sih yang dituangkan dalam tulisannya? Kalau saya sendiri mengambil tema tentang kisah ranting atau ancap tersebut. Nah itu berawal dari kisah ranting kisah Magdalene. Dan kebetulan di situ saya mengambil judul mengejawantakan peran pelajar untuk masyarakat. Nah itu dari situ saya terinspirasi dengan kegiatan yang dilakukan ranting tersebut pada tahun 2019 lalu. Nah pada tahun 2019 lalu ranting tersebut mengadakan sebuah
kegiatan semacam bimbel atau les. Nah, dari bimbel atau les tersebut tujuannya adalah bagaimana menarik anggota baru agar mau bergabung dengan PPN itu juga. Nah, konsepnya yang mengajar tersebut adalah para pelajar yang sudah memasuki jenjang kuliah atau menjadi mahasiswa. Nah, diutamakan untuk mahasiswa yang jurusan pendidikan. Nah, dari hal tersebut mahasiswa tersebut kan bisa berbagi informasi dan juga berbagi untuk membantu dari adik-adiknya tersebut untuk menyelesaikan pelajaran, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kan untuk kontribusi untuk desa ya, untuk kemajuan desa. Kira-kira kontribusinya seperti apa dari yang disampaikan tadi? Kontribusinya ini dimulai dari pelajar dulu. Nah, untuk pelajar dulu kan kita juga harus menarik pelajar tersebut ke ilmu IPPNU. Nah, setelah dari ilmu IPPNU mungkin bisa untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan seperti bakti sosial, seperti menanam pohon dan juga sebagainya. Nah, kembali lagi saya ke Rekanita Sofia ya, jadi mempererat kekompakan. Nah, dari yang diceritakan tadi ya, di desa memang kebanyakan ini masalahnya di desa ya, yang susah itu. Sebenarnya mungkin gak di desa aja, tapi di tingkatan-tingkatan yang lain juga sama gitu ya. Organisasi memang susah nangannya, tapi kembali lagi kita memang harus ngulik-ngulik PNU seperti yang dikatakan Rekanita Mika. Nah, kalau dari Rekanita Sofia, ini kan mempererat kekompakan ya. Dari permasalahan tadi kira-kira apa ya, sudah ada solusi yang benar-benar sudah diimplementasikan di sana atau sudah? Itu kita mengajak para ibu IPPNU Ranting Tanjung Harjo berkumpul, seperti memberikan kayak bagaimana sih kita bisa kembali bangkit lagi biar ranting kita itu tidak mati. Nah, itu kita mengadakan acara kecil-kecilan, misalnya kayak kumpul bersama gitu. Rutinan gitu Ya, ya? rutinan kayak istighosa, terus tahlil seperti itu. Oke, Rekanita Sofia tadi kan dijelaskan juga bahwasanya Rekanita ini kuliahnya di Satu rumah masih di sana. ya masih Semester berapa? semester akhir. Semester akhir ya, maksudnya. Tapi kan artinya tidak stay di rumah kan ya? Iya. Nah, caranya maksudnya kuliahnya belajarnya di luar kota, katakan seperti itu ya, tapi harus berjuang di rumah. Itu seperti apa? Kan kalau semester akhir ini saya di rumah online gitu kan. Oh, iya. Kalau misal saya ada bimbingan atau apa gitu, saya koordinasi sama ketuanya. Bagaimana ini rantingnya sudah ada kegiatan apa belum? Terus kalau misal saya masih di Tulungagung di kampus, saya juga koordinasi sama sekretarisnya juga terus yang lain bagaimana tentang ranting itu masih berjalan atau tidak. Pokoknya ada satu komunikasi satu sama lain. Betul, betul sekali. Jadi komunikasi itu kan apa ya? Sangat penting. Sangat penting ya, berlangsungan organisasi. Tidak hanya organisasi sebenarnya. Apa ya? Dengan orang lain pun kalau kita tidak menjaga silaturahmi melalui komunikasi juga bisa putus, bisa selesai seperti itu ya. Jadi sangat penting sekali ya namanya komunikasi tadi. Ya, jadi ini seperti itu. Oke, kita sudah ngobrol banyak ya tentang isi tulisannya, tentang ibu PNU. Nah, sebelum kita akhiri nih, rekan-rekan kita silakan apa yang mau disampaikan kepada rekan-rekan kita Sebojonegoro yang kira-kira akan nanti akan melihat channel PT Ibu IPPNU Bojonegoro. Kalau dari saya sendiri pesan untuk rekan-rekan kita Sebojonegoro, teruslah berkarya selagi kita mampu melaksanakan karya tersebut dan teruslah berkontribusi apa yang kita bisa. Jadi sebenarnya rekanita Mika. Ini pesan untuk semua ya. Tetaplah rawat semangat kalian untuk berorganisasi karena organisasi itu sangat penting seperti itu. Cukup. Selanjutnya rekanita Sofia. Pesan saya untuk Ibu IPPNU se-Kabupaten Bojonegoro, terus semangat, jangan sampai menyerah. Kalau kalian
bisa.